Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Sahratul Latifah, nomor presensi 19 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia. Daun nitrogen di dalam atmosfer terdapat salah satu unsur yang keberadaannya sangat berlimpah, yaitu sekitar 78% gas adalah nitrogen. Akan tetapi untuk kebutuhan nitrogen secara biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan suatu unsur yang sulit untuk dapat bereaksi dengan unsur lain atau merupakan unsur yang tidak reaktif. Proses perubahan tersebut terjadi secara non-biologis maupun secara biologis. Secara khusus, siklus atau daur nitrogen ini sangat diperlukan dalam ekologi. Sebab adanya nitrogen di dalam ekologi sangat mempengaruhi ekosistem kunci dalam setiap tingkatan termasuk produsen primer serta dekomposisi. Proses siklus nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen, suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan proses fiksasi nitrogen. Diazotrof merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tersebut mempunyai enzim yang bisa menyatukan hidrogen dengan nitrogen yang disebut dengan enzim nitrogenase. Azobacteria, Cyanobacteria, Clostridium, Frankia, serta Rhizobia merupakan beberapa organisme yang dapat melakukan proses fiksasi. Selain organisme tersebut, ada juga ganggang hijau yang dapat membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Lebih lengkapnya terdapat 4 cara terjadinya konversi unsur nitrogen yang terdapat di atmosfer seperti A. Fiksasi biologis, berbagai jenis bakteri simbiotik serta berbagai jenis bakteri yang dapat hidup bebas bisa melakukan perbaikan nitrogen sebagai nitrogen organik. B. Industri fiksasi nitrogen atmosfer serta hidrogen bisa dikombinasikan sehingga dapat membentuk amonia di bawah tekanan besar. N2 akan diubah menjadi NH3 secara bersamaan untuk diolah menjadi bahan peledak serta pupuk. C. Bahan bakar fosil yang dibakar. Selain hal tersebut, terdapat proses lain seperti pembakaran mesin mobil serta pembakaran listrik termal yang mampu melepaskan berbagai nitrogen oksida. D. Proses lain selain ketiga proses di atas, terbentuknya NO yang berasal dari N2 dan O2 yaitu dengan bantuan foton serta petir sehingga dapat memfiksasi nitrogen. 2. Asimilasi melalui absorpsi akar tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanannya, yaitu tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Tanaman yang mempunyai hubungan mutualistik dengan mikroorganisme Rhizobia maka akan dapat melakukan asimilasi dalam bentuk ion amonium secara langsung. Organisme heterotrof, jamur, serta hewan memperoleh nitrogen dalam bentuk nukleotida, asam amino, serta organik kecil. 3. Amonifikasi bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik menjadi yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah.
4. Nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrit. Sedangkan untuk proses oksidasi nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Proses tersebut sangatlah penting karena nitrit adalah suatu racun bagi kehidupan tanaman. 5. Detrinifikasi. Suatu proses reproduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan adalah proses dari denitrifikasi. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Selama respirasi, kedua bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai akseptornya. 6. Oksidasi amonia. Anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam dari jenis konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di lautan. Dalam kondisi anoksik, reproduksi juga bisa berlangsung melalui suatu proses yang dapat disebut dengan oksidasi amonia anaerobik. Siklus daur belerang atau sulfur salah satu dari siklus biokimia selain siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air, serta siklus karbon dan oksigen adalah siklus atau daur belerang sulfur oksida yang berubah dari hidrogen sulfida yang selanjutnya menjadi sulfat serta berubah kembali menjadi hidrogen sulfida merupakan urutan terjadi siklus atau daur belerang. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai produk yang digunakan oleh manusia yang dalamnya terdapat kandungan sulfur atau belerang, yaitu bahan baku dalam industri kimia, korek api, bahan baku produksi obat, bahan peledak, serta yang lainnya. Jenis-jenis bakteri dalam siklus atau daur belerang. 1. Bakteri T-Bacillus. Dalam proses siklus daur belerang terdapat peran dari bakteri T-Bacillus yang memiliki ukuran yang kecil, merupakan bakteri gram negatif ya dengan bentuk batang dan beberapa spesiesnya memiliki sifat motil serta memiliki flagel polar. 2. Bakteri Desulfovibrio desulfuricans. Kelompok bakteri Desulfovibrio desulfuricans merupakan mikroorganisme yang masuk dalam kelompok sulfat recruiting bakteri atau disebut dengan SRB. Siklus karbon. Pemanasan global maksudnya adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat emisi karbon ke atmosfer lebih banyak daripada pengikatan karbon oleh tumbuhan sehingga konsentrasi karbon di atmosfer meningkat sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Siklus karbon dapat digambarkan sebagai berikut. Karbon yang ada di udara diikat oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Ketika tumbuhan melakukan respirasi atau pernapasan, karbon dikeluarkan lagi ke atmosfer.
Hasil fotosintesis menjadi biomasa tumbuhan yang sebagian dimakan herbivor, maka karbon masuk ke herbivor. Ketika herbivor melakukan respirasi, karbon kembali ke atmosfer. Sebagian dari tumbuhan menjadi kayu bakar, dan ketika dibakar, karbon kembali ke atmosfer. Sebagian tumbuhan mengalami dekomposisi atau penguraian oleh mikroba. Dalam proses dekomposisi ini mengeluarkan karbon kembali ke atmosfer. Herbivor dimakan karnivor. Karbon menjadi biomasa karnivor. Ketika karnivor melakukan respirasi, karbon kembali ke atmosfer. Sebagian herbivor dan karnivor menjadi bangkai dan terjadi proses penguraian atau dekomposisi. Karbon kembali ke atmosfer. Sebagian hewan dan tumbuhan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun menjadi Siklus batu air bara, adalah minyak rangkaian dan gas, atau tahapan atau yang fossil dilalui fuel oleh air dari dimanfaatkan bumi ke manusia untuk atmosfer bahan bakar dan fosil. kembali lagi ke Karbon bumi. kembali ke Konsep atmosfer. mengenai daur air erat Atmosfer. kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut buku Mengenal Alam Sekitar, daur air adalah perputaran air yang terjadi di alam. Proses singkatnya daur air yaitu ketika air laut, evaporasi, atau tumbuhan transpirasi terkena panas matahari, akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu awan ditiup oleh angin sehingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses air tadi, air hujan turun ke bumi, presipitasi, dan meresap ke dalam tanah, infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Artinya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama halnya dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Tahapan dan urutan siklus air. Jika diperinci tahapan proses siklus air bisa dibagi ke dalam 4 bagian. Keempatnya ialah sebagai berikut. 1. Evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. 2. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. 3. Kondensasi. Proses ini di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel air, partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. 3. Presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan salah satu dari siklus geokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus senyawa kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik atau makhluk hidup dan berasal dari komponen abiotik, benda mati. Siklus tersebut nantinya akan kembali
lagi pada komponen abiotik. Siklus geokimia ini melibatkan unsur organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Siklus fosfor berperan penting dalam proses pembentukan bumi dan kehidupan karena fosfor masuk ke dalam 40 unsur yang diperlukan bagi kehidupan. Fosfor merupakan materi penyusun tubuh organisme yang berasal dari bumi, sehingga ada baiknya Anda mengenal dan memahami terjadinya siklus fosfor beserta dampak baik dan buruk bagi tubuh. Unsur fosfor sulit ditemukan dalam bentuk bebas, yaitu elemen. Bentuk yang bisa ditemui adalah sebagai senyawa anorganik yang terlarut atau polifosfat dan ortofosfat. Dapat juga ditemukan dalam bentuk senyawa organik yang berupa partikulat. Fosfor bisa ditemukan di bumi, khususnya air, tanah, dan sedimen. Di udara bertekanan tinggi, fosfor tidak dapat ditemukan karena mudah mencair.